Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video Bu Emi ya. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang pembahasan soal ulangan harian matematika dengan bab bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Kalian simak ya. Nah, untuk penjelasan video ini nanti akan kalian gunakan untuk mengerjakan ulang atau remedi ulangan matematika gitu ya. Nah, langsung saja ke nomor 1. Bentuk sederhana dari 9M pangkat 3 dikali 13M pangkat 5. Jika ada seperti ini, angka ya yang berbentuk angka kita kalikan saja. Berarti caranya kita tulis di sini ya. Caranya tinggal 9 dikali 13 gitu. Ya, kalau sudah M-nya kita tulis M karena di sini perkalian, jadi pangkatnya kita tambah jadi 3 ditambah 5. Seperti itu. Kemudian 9 kali 13 hasilnya adalah 9 kali 7, 27, nyimpen 2 ya. 9 kali 1, 9, nyimpen 2 tadi jadi 11. Jadi 117. M-nya gimana? M pangkatnya tinggal kita tambahkan 3 tambah 5, hasilnya 8. Jadi kalau kalian menemukan pangkat seperti ini, dikali itu nanti pangkatnya tinggal ditambahkan gitu ya. Jadi hasilnya adalah 117 M pangkat 8. Seperti itu, mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Bentuk sederhana dari X kuadrat dipangkatkan dengan 6 per Y pangkat negatif 4 ya ini, maaf. Ibu ganti di sini, negatif 4 gitu. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, seperti yang X pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 6, ini caranya bukan sama dengan ditambah kayak yang nomor 1, tapi caranya kita kalikan pangkatnya. Jadi bisa kita tuliskan hasilnya di sini ya. X pangkatnya 2, karena dipangkatkan lagi, makanya dikali dengan 6, karena pangkat 6. Pernya masih kita tulis saja Y pangkat 4. X 2 kali 6 adalah 12, Y-nya masih pangkat negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita rubah. Karena Y-nya pangkat negatif di bawah, bisa kita naikkan. Ya, paling mudah itu bisa kita naikkan dan akan nanti berubah menjadi kebalikannya negatif, yaitu positif. Jadi bisa kita tuliskan X pangkat 12 dikali Y pangkat 4 seperti itu. Untuk contoh lain, misalnya Bu Emi punya X pangkat negatif 3 per Y pangkat 2, misalnya gini. Kita lihat yang negatif yang mana? Yang X pangkat negatif 3. Nah, ini bisa kita turunkan supaya dia bisa menjadi positif atau kebalikannya. Jadi bisa kita tuliskan 1 per, karena ini nanti turun ya, di atas tinggal 1. X-nya jadi pangkat 3 dikali dengan Y-nya pangkat 2. Jadi kita cari saja yang sekiranya pangkatnya bisa bernilai positif. Kalau yang di atas bisa diturunkan, kalau letaknya di bawah bisa dinaikkan, seperti itu. Ini hanya contoh lainnya saja, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Jika A itu 2 dan B itu 3, nilai dari A tambah B pangkat 3 per A dikurangi B pangkat 2 adalah, nah kalau kalian menemukan seperti ini, A-nya sudah diketahui berapa dan B-nya sudah diketahui berapa, tinggal kita masukkan atau kita substitusikan ke nilainya ini. Jadi di sini kan A tambah B pangkat 3 ya. A-nya berapa?
A-nya 2, berarti ditulis 2 ditambah B. B-nya 3, kita pangkatkan 3 per A-nya 2 dikurangi B. B-nya 3, pangkat 2. Seperti itu. Tinggal kita hitung saja 2 tambah 3, hasilnya 5 pangkat 3 per 2 dikurangi 3 adalah negatif 1, pangkatnya 2. Berarti ini bisa kita tulis saja 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 3 ya. Dikali negatif 1 dikali negatif 1. 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125 per negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti nanti hasilnya positif 1. Sama dengan 125 per 1. Sama saja dengan 125. Mudah ya? Iya. Apalagi yang nomor 4. Nomor 4 ini juga sangat mudah. Nah, bisa kita tulis dulu ya di sini Y pangkat 4 per 3. Kita ubah ke bentuk akar. Langsung saja ya kita tulis akarnya. Y-nya kita tulis terlebih dahulu. Jangan lupa, kalau pangkatnya pecahan itu baru bisa kita ubah ke akar. Nah, untuk penyebutnya, untuk yang 3, ini kita tulis di atas akarnya. Ya, jadi untuk penyebut atau yang di bawah ini kita tulis di atas akar. Dan yang 4 kita tulis di atas Y atau jadi pangkat di Y. Jadi hasilnya akar pangkat 3 dari Y pangkat 4. Seperti itu saja. Mudah ya? Iya. Kita langsung saja ke nomor 5. Bentuk sederhana dari akar 11 dikurangi 4 akar 14 adalah, nah, untuk pengerjaan yang nomor 5 ini, kita bisa menggunakan sifat yang sudah Bu Emi berikan pada materi sebelumnya ya. Jadi kita bisa menggunakan akar A nanti ditambah B, bisa nanti dikurangi 2 akar A kali B. Nah, nanti jika bisa menemukan ini, hasilnya adalah akar A ditambah atau nanti dikurangi, kalau di sini kurangi ya, akar B. Seperti itu. Nah, jadi kita akan mencari ini terlebih dahulu, baru nanti bisa menentukan hasilnya berapa. Gitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari A ditambah B. Nanti ada ditambah atau dikurangi 2. Dilihat, di sini 2 ya. Di sini sudah 2 belum? Belum. Nah, kita tulis dulu ya berarti akar 11 dikurangi 4 akar 14. Nah, karena di sini belum 2, kita ubah dulu. 4 itu berapa sih? 4 itu adalah 2 kali 2. Berarti kita tuliskan dulu 11 dikurangi 2 kali 2 akar 14. Nah, kalau sudah seperti ini, salah satu dari angka 2 ini kita masukkan kembali ke akar. Jadi, hasilnya akar 11 dikurangi 2. Di sini bisa kita tuliskan juga akar, karena ini 2 jadi 4 dikali 14 gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita bisa hitung. Nah, yuk diperhatikan lagi. Nah, kira-kira 11 itu berapa tambah berapa ya? Berapa? 11 itu bisa kita tulis 7 tambah 4. Kita misalkan 7 tambah 4. Berarti akar dari 7 tambah 4
dikurangi 2. Nah, ini nanti bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya adalah berapa ini? 16, 1, 4 kali 1, 56. Nah, ternyata ini Bu Emi baru sadar ya. Kalau di soal nomor 5 Bu Emi ada sedikit kesalahan ya. Jadi nanti Bu Emi kasih bonus saja. Nanti yang untuk nomor 5 nanti bisa dibonuskan dan nilai kalian bisa bertambah 10 gitu ya, nggak apa-apa. Ternyata ini kemarin ada kesalahan Bu Emi mohon maaf ya. Jadi seharusnya itu kemarin seperti ini. Ini adalah bukan 4 tapi 2. 2 dikali 14 itu nanti bukan 56 tapi 28. Jadi nanti bisa menghasilkan akar 7 ditambah 4 dikurangi 2. Karena di sini 28 itu bisa kita tuliskan 7 kali 4 gitu. Kemarin niatnya Bu Emi mau seperti ini. Ternyata memang ada kesalahan, tapi Bu Emi mohon maaf ya. Ya, nanti sebagai gantinya nilai kalian Ibu tambah 10 semua. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah menemukan seperti ini bisa kita tuliskan A-nya berapa? 7 dan B-nya 4 karena di sini pengurangan. Jadi kita tulis A-nya tadi 7 ya, dikurangi B-nya adalah 4. Jadi hasilnya akar 7 dikurangi 4 gitu. Selanjutnya bentuk sederhana dari akar 8 dikurangi akar 50. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, akan kita ubah kira-kira 8 itu berapa kali berapa dan 50 itu berapa kali berapa. Nah, berapa kali berapanya itu kalian harus mencari hasil dari pengkuadratan. Misal 1 kali 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4. Nah, untuk perkaliannya nanti itu adalah hasil pangkat 2-nya. Gitu. Jadi misal 8 akar 8. Gitu ya. Akar 8 itu kira-kira hasil pangkat kuadrat berapa? Jika dikalikan dengan bilangan tertentu bisa menghasilkan 8. Paling mudah ini, 8 itu sama saja dengan 4 dikali 2, ya enggak? 4 itu hasil dari 2 kuadrat, yaitu 2 pangkat 2, atau 2 kali 2, hasilnya 4. Nah, kalau sudah seperti ini, 4 bisa diakar ya, atau ini bisa kita tuliskan dulu. Akar 4 dikali akar 2. Seperti itu, akar 4 adalah 2 dikali akar 2. Karena akar 2 tidak bisa langsung kita temukan nilainya ya, gitu. Seperti ini, kemudian yang akar 50 kita cari dulu yang akar 50. 50 itu berapa? Hasil pangkat 2 jika dikalikan bilangan tertentu hasilnya 50. Mudah. Karena di sini tadi sudah dikali 2, kita cari yang sama-sama dikali 2 tapi menghasilkan 50. Berapa? 25 kali 2. 25 itu kalau diakar jadi berapa? Jadi 5, iya kan? Mudah. Dikali akar 2. Hasilnya akar 25 tadi 5, akar 2-nya kita tuliskan. Jadi yang ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Berarti untuk yang soal ini, kita tulis dulu akar 8 dikurangi akar 50. Menghasilkan akar 8 tadi 2 akar 2 dikurangi akar 50 berapa? 5 akar 2. Jadi menghasilkan gini, karena di sini akarnya sudah sama, akarnya kita tulis di sini terlebih dahulu. Untuk yang depan kita hitung dulu.
sama saja dengan 2 dikurangi dengan 5. Bisa kita tulis seperti ini dulu. Jadi 2 kurangi 5 adalah negatif 3 akar 2. Seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 7. Ya. Nomor 7. Bentuk sederhana dari 4/3 ditambah 5. Nah, kalau ada seperti ini, tinggal kita kalikan dengan sekawannya. Maksudnya sekawan gimana, Bu? Ini kita tulis dulu, 3 ditambah akar 5. Dikali sekawan itu adalah dikali dengan ini, kebalikannya tambah, yaitu kurang. Jadi 3 dikurangi akar 5/3 dikurangi akar 5 gitu. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kali. Ini kali ini dulu, baru nanti 4 dikali ini. Yang bawah sama ya, 3 dikali 3 dulu, baru dikali yang ini. Yang 5 dikali 3 dulu, yang ini juga dikali dengan ini. Gitu ya. Kita hitung 4 kali 3 12 dikurangi, karena di sini dikurangi 4 kali akar 5 ya, 4 akar 5 gitu, per 3 kali 3 9, 3 kali akar 5 dikurangi 3 akar 5, kemudian ditambah akar 5 kali 3 bisa kita tulis 3 akar 5. Kemudian akar 5 dikali negatif akar 5 hasilnya 5 gitu ya. Nah, sama dengan 12 dikurangi 4 akar 5 per yang ini sudah habis ya. Ya, tinggal 9 kurangi 5 yaitu 4. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita tuliskan 12/4 dikurangi 4 akar 5 per 4. Kalau sudah 12/4 atau 12 bagi 4 hasilnya 3 dikurangi 4/4-nya adalah 1. Berarti 3 dikurangi akar 5. Seperti ini ya. Yang nomor 8. Ya, nilai logaritma dari 2 log 50 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 100. Mudah? Iya. Karena di sini sudah sama-sama 2 log, 2 log, 2 log, berarti bisa kita tulis 2 log. Gitu. Ingat, logaritma, penjumlahan logaritma itu sama saja dengan perkalian, dan pengurangan itu sama saja dengan pembagian. Berarti kalau yang ini ditambah berarti bisa kita tulis 50 dikali 8 gitu ya, karena ditambah. Terus di sini dikurangi 100, yang 2 log 100 berarti sama saja dengan dibagi, atau bisa kita tulis per 100 gitu. Nah, kalau sudah bisa kita sederhanakan yang mana? 50 dengan 100. Iya, 50-nya tinggal 1, 100-nya 2, atau 100 dibagi 50 gitu. Tinggal 8 dibagi 2, hasilnya adalah 2 log 8 bagi 2, 4. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Iya enggak? Bisa kita ubah 2 pangkat 2. Hasilnya, pangkatnya ini kita tuliskan di depan sini, 2 dikali 2 log 2. 2 log 2, ingat sifat logaritma ya, menghasilkan 1 sama dengan 2 kali 1, hasilnya 2. Seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Nilai logaritma dari 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log 54. Nah, jika menemukan seperti ini, kita ubah dulu ya. 9 itu sama saja 3 pangkat 2 ya. Lognya kita tulis 25 sama saja dengan 5 pangkat 2 dikali 5 log 2. Ya, jadi yang ini kita hitung dulu, baru nanti kita hitung dengan ini.
sama dengan, nah karena di sini sama-sama mempunyai pangkat, bisa kita tulis untuk yang pangkat 5 ini 2, kita tulis di sini, dan karena di sini ada jadi kita tulis per 2 gitu ya. Jadi yang di atas itu miliknya pangkatnya 5 dan yang bawah itu miliknya pangkatnya 3 gitu. Ditulis lagi 3 log 5 ya, karena pangkatnya sudah kita tuliskan ke depan. Nanti ini berdasarkan sifat logaritma kemarin. Dikali 5 log 2. Nah, kalau sudah seperti ini ada 5, di sini ada 5. Bisa kita tuliskan menghasilkan 3 log 2 gitu ya. Nah, di sini 2 per 2. 2 per 2 itu adalah 1. Bisa kita tulis di sini 1 atau bisa kita tuliskan 3 log 2 saja. Nah, kalau sudah kita tuliskan 3 log 2. Masih dilanjut dikurangi 3 log 54. Sudah sama-sama 3 log. Berarti kita tuliskan 3 log. Karena di sini pengurangan, berarti kita pakai pembagian, sama saja 2 per 54. Yuk, 3. Kok 3 sih? Iya, 3 log 2 per 54. Bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Jadi 2 bagi 2, 1, 54 bagi 2 adalah 27. Nah, 27 ini bisa kita ubah lagi menjadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, untuk tahu hasilnya bisa kita ubah sama seperti yang bentuk pangkat tadi ya. Ini mau kita naikkan karena di sini positif, jadi nanti pangkatnya menjadi negatif. Bisa kita tulis seperti ini, 3 pangkat negatif 3. Nah, pangkat negatif 3 ini bisa kita tuliskan di depan. Negatif 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 tadi 1, berarti negatif 3 dikali 1 hasilnya sama dengan negatif 3. Seperti itu. Nomor terakhir. Jika log 2 itu ini dan log 3 dan log 5 seperti itu ya, maka nilai dari log 30 atau nilai dari logaritma 30 berapa? Nah, kalau menemukan seperti ini kita ubah dulu log 30. Log 30. Bisa kita tuliskan berapa kali berapa? Coba. Bisa kita tuliskan 10 kali 3? Bisa. Atau 5 kali 6? Bisa. Nah, nanti akan menghasilkan sama. Tinggal kalian pilih yang mana. Misalkan Bu Emi mau tulis ini ya. Jadi log 10 dikali 3. Misal seperti ini ya. Nah, 10 itu bisa kita tulis lagi dengan 2 dikali 5. Iya toh? 2 kali 5 itu 10 dan masih kita kalikan 3. Ingat, perkalian logaritma tadi sama saja dengan ditambah. Jadi bisa kita tuliskan log 2 ditambah log 5 ditambah log 3. Gitu. Kita lihat sifat kembali logaritma. Nah, kalau sudah seperti ini, log 2 itu berapa? 0, ini. Log 5 berapa? Bisa kita tuliskan. Log 3 berapa? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tambah saja kan? Ya, kita mulai dari belakang dulu. 0, 0, 1. Hasilnya 1. 1 tambah 9, 10 tambah 7, 17. Simpan 1 di yang ketiga. 1 tambah 0, 1 tambah 9, 10 tambah 7 lagi yang ketiga. 17. Simpan 1 lagi. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 4,
14, nyimpen 1 lagi, 1 tambah 0, 1 tambah 0 lagi, tambah 0 lagi, hasilnya 1. Komanya di sini. Jadi hasilnya adalah 1,4771. Seperti ini, mudah ya. Nah, ini adalah pembahasan dari soal ulangan harian kemarin. Semoga ini dapat membantu kalian dalam belajar. Nanti setelah ini akan ada remedi bagi yang nilainya masih di bawah 80, dan bagi yang belum mengerjakan sama sekali harus wajib mengerjakan nanti, gitu ya. Sekian dari Ibu Emi. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.